metode yang ketiga ini disebut dengan tambang bawah air atau biasa disebut dengan underwater mining, yakni di mana segala kegiatan penggaliannya ini dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharga terletak di bawah permukaan air. Ini contoh tambang ini di Bangka ya. Nah, di mana di penggalian untuk timahnya itu dengan menggunakan kapal truk ya, seperti contoh gambar di bawah ini. Oke ya. Nah, apa tadi saya mau ngomong ya, terkait ini ya, terkait tambang terbuka, tambang bawah tanah maupun tambang bawah air ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jika dibandingkan dengan tambang terbuka ya, kita lihat untuk tambang bawah tanah ini efek lingkungannya ya, efek lingkungannya ini cenderung lebih kecil ya. Kenapa? Karena aktivitas kita dilakukan di bawah tanah ya. Nah, efek yang paling signifikan sih sebenarnya di tambang bawah tanah kalau misalnya kita tidak perhatikan kondisi batuannya, itu bisa saja mengakibatkan permukaan tanah di atasnya itu bisa turun atau biasa disebut dengan subsidence. Nah, itu kalau tidak diperhatikan gitu, kalau misalnya metode penambangannya benar gitu ya, perhitungan geotekniknya cukup benar, kemungkinan untuk penurunan tanah di atas permukaan gitu tidak akan muncul ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait metode penambangan sebelum saya masuk ke materi berikutnya? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, kita membahas mengenai tujuan dari tambang bawah tanah ya, dimana daripada tambang bawah tanah ini adalah untuk mengekstraksi atau menggali ya mineral dari bumi secara aman dan menguntungkan ya. Menguntungkan di sini maksudnya itu adalah ekonomis gitu. Nah, karena mineral biji ini terletak di bawah tanah, maka opsi yang bisa kita lakukan untuk mengambil mineral biji tersebut atau deposit tersebut itu dengan menggunakan tambang bawah tanah. Seperti ilustrasi di gambar yang sebelah kanan, ini kalian bisa lihat apabila suatu ore body gitu ya, ore body yang dimana posisi, misalnya ini ore body untuk emas gitu, posisinya jauh di bawah permukaan topografi gitu. Jauh di bawah dari permukaan topografinya. Malah tidak menguntungkan ya, malah tidak bawah tanah ya, dimana kita akan membuat bawah tanah atau terowongan ya sampai ke badan ya, dimana begitu kita sudah membuat badan biji ini, mari kita mulai mengekstraksi daripada ore body tersebut atau mineral biji tersebut. Nah, ini yang sebelah kanan ini karena apabila ore body-nya ini jauh di bawah daripada topografinya. Kalau ore body-nya ini muncul di ini terus ke atas, kita ke gambar yang nomor 2 di bagian bawah. Kalau misalnya ore body ini terus ke atas gitu, itu mungkin kita melakukan penggalian dengan menggunakan open pit ya, kan open pit dimana kita membuat jenjang-jenjang penambangan, kita ekstrak si materialnya di sini gitu ya, terus penutup yang di sebelahnya kiri kanan ini material penutupnya kita pindah ke suatu tempat gitu ya, menjadi material buangan yang mana material tersebut tidak berharga. Nah, apabila kita melakukan tambang yang terbuka ya, ini kita juga punya keterbatasan gitu ya, karena bisa saja ongkos penambangannya juga cukup lebih besar kalau diteruskan sampai ke
kedua apabila menggunakan metode open pit, ya. Alternatif yang lain yang dapat dilakukan itu adalah dengan menggunakan sistem tambang bawah tanah. Jadi peralihan dari open pit, metode tambang terbuka dilakukan, peralihannya kita bisa menggunakan ke tambang bawah tanah, ya. Jadi kita membuat lubang bukaan di dasar pit, itu di dasar pit yang sudah terbuka gitu ya. Kita buat lubang bukaan berupa terowongan, lalu kita tambang bawah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sekarang ini diterapkan di Indonesia, itu adalah PT Freeport, salah ya. Jadi di PT Freeport itu kan pit Grasbergnya itu ditambang mulai tahun kurang 80-an, 70-an, penambang open pit. Begitu sudah sampai ke bawah, diasumsikan bahwa, bukan diasumsikan, tapi memang sudah tidak layak atau tidak ekonomis lagi penambangan itu dilakukan dengan menggunakan metode open pit, sehingga mereka membuat lubang bukaan bawah tanah atau terowongan di mana ore body di bawah daripada pit Grasberg itu diambil lagi dengan menggunakan metode block caving, ya. Jadi ingat teman-teman bahwa di tambang bawah tanah ini ada banyak pertimbangan gitu ya. Ada banyak pertimbangan. Memang salah satunya yang paling penting itu adalah yang pertama itu keselamatan, ya, yang harus diperhatikan. Yang kedua itu adalah ekonomis atau tidak, ya, apabila penambangan itu akan kita terapkan. Oke, selanjutnya pun beberapa langkah awal sistem tambang bawah tanah ini terbagi jadi dua, ya secara umum. Yang pertama, untuk tambang bawah tanah ada yang namanya penggalian dengan sistem overhand. Jadi overhand itu contohnya pada gambar yang teman bisa lihat di sebelah kanan overhand di gambar ini adalah sistem penggalian overhand, di mana kita melakukan penggalian ya di level-level ini, di mana kita misalnya mengakses mineral bijinya ke atas gitu ya, sistem penambangannya jadi ke atas ya. Diasumsikan yang garis-garis ini adalah mineral bijinya atau ore body ya. Lalu berdasarkan penggaliannya juga yang kedua itu ada yang disebut dengan underhand. Akhirnya sistemnya itu ke bawah, seperti contoh di gambar sebelah kanan ini. Jadi dilakukan ke arah bawah ya. Jadi dilihat bahwa di sini teman-teman lihat ini garis-garis ini adalah ore body-nya. Ore body ini dibuatlah asapnya yang ini yang arah dari atas ke bawah, lalu dibuat ke level penambangan, lalu dilakukan kegiatan penambangan pada mineral biji atau ore body tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya terkait materi yang saya sampaikan dari beberapa slide sebelumnya? Saya persilakan. Dan aku pergi bayar, bukan orang nggak keluar nomor anunya itu nggak, bedainnya itu. Pak, Ya. Mungkin saya mau tanya Pak. Berarti untuk jalur yang ditentukan ini harus lurus, apa itu nggak boleh zigzag apa? Kalau untuk penentuan jalur itu tidak harus lurus ya. Ya, tidak harus lurus. Bisa saja dia berbelok gitu ya. Posisi daripada, bukan posisi tapi arah daripada lubang bukannya akan kita buat. Ya. Jadi tidak, kalau digambarkan persis gitu lurus aja gitu kelihatannya. Bisa saja posisinya itu agak belok gitu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya masuk? Ya. Mohon izin sebelumnya saya nggak nyalakan kamera karena kalau nyalakan kamera suaranya putus-putus Pak. Oh gitu. Iya.
Saya mau nanya Pak, untuk arah penggalian ini sendiri kan dibedakan jadi dua, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, penentuan arah penggalian ini itu tergantung dari kondisi geologi, kondisi tempatnya, atau tergantung dari perencanaan dari tambang itu sendiri Pak? Itu semua tergantung dari perencanaan tambang itu sendiri deh. Jadi kalau misalnya kita mau penggalian ini, kita maunya seperti apa nih? Kan metode penambangan tambang bawah tanah itu kan metodenya cukup banyak gitu ya. Nah, dari sekian banyak metode tersebut itu nanti ada pilihan opsinya apa? Cocoknya apakah overhand atau dia underhand? Ya. Berarti tetap memperhitungkan sama kondisinya juga ya Pak ya? Ya, kondisi geologi juga harus diperhatikan di sini. Oh ya, makasih Ya, Pak. orientasi ore bodinya juga harus dilihat gitu, seperti apa. Oke, ada lagi yang mau bertanya?